Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Pada hari ini ibu akan menjelaskan gimana sih jadi anak yang baik, sopan santun, dan disayang sama semua orang. Gimana tuh Bu? Oke, hari ini ibu sudah membawa 3 flip card. Nah, kita bahas ya satu-satu. Oke. Nah, flip card yang pertama ini ada anak kecil, 2 anak kecil yang meminjamkan barang temannya sedang bermain. Nah, berbagi membuat hati kita senang. Kalau misalkan teman kamu lagi main, tapi teman kamu gak punya mainannya, sikap kamu harus apa? Berbagi, oke? Karena dari berbagi itu membuat hati kita senang dan rasa peduli kita itu tumbuh. Nah, berbagi itu nggak harus soal makanan, berbagi itu nggak harus soal barang, tapi berbagi itu bisa kayak misalkan Arina punya mainan, tapi teman Arina yang lagi bareng nggak punya mainan. Nah, Arina sikapnya harus apa? Ya, berbagi ke temennya. Nah, dari situ Arina udah mencerminkan kalau misalkan Arina itu anak yang baik dan anak yang peduli. Nah, berbagi, tapi kamu harus kasih tahu ke temennya, aku pinjemin mainan kamu, tapi jangan dirusakin ya. Terus kalau misalkan temennya bilang, ya aku janji gak akan rusakin, baru kalian boleh saling berbagi atau saling meminjamkan barang. Nah, yang kedua, tadi yang pertama apa? Berbagi. Coba ulangi lagi, berbagi. Nah, yang kedua ada 4 kalimat ajaib. Coba siapa yang tahu 4 kalimat ajaib? Oke, coba ikutin ibu ya. 4 kalimat ajaib. Yang pertama, maaf. Yang kedua, tolong. Yang ketiga, terima kasih. Yang keempat, permisi. Tadi apa yang pertama? Maaf. Coba siapa yang tahu contoh kata maaf? Kata maaf dilakukan ketika apa? Iya, betul. Kata maaf kita bisa ucapkan ketika kita berbuat salah. Maaf ya, contohnya ya, aku sudah merusakkan barang kamu. Atau enggak, maaf ya, air kamu tumpah, nanti aku betulin ya. Itu contoh kali kata maaf. Kalau misalkan teman kamu berbuat salah tapi nggak bilang maaf, itu berarti bukan anak yang baik. Anak yang baik itu ketika dia berbuat salah, dari ucapan, dari tindakan, dari kelakuan, itu dia akan berminta maaf. Nah, yang kedua ada tolong. Coba ulangi, tolong. Nah, tolong biasanya digunakan ketika meminta bantuan. Contohnya apa, Bu? Contohnya misalkan Arina minta tolong ke ibu, ibu tolong bukain botol Arina. Itu contoh dari tolong, meminta bantuan. Kalau misalkan meminta bantuan tanpa ada kata tolong, berarti dia bukan anak yang baik. Karena anak yang baik menggunakan kalimat tolong. Karena dari kalimat tolong itu membuat kalimat menjadi lebih indah, lebih bermakna. Jadi kalau misalkan orang yang mau nolongin kayak, wah dia pintar sekali mengucapkan kalimat tolong, jadi kayak oke, aku tolongin gitu. Nah, yang ketiga ada terima kasih. Biasanya terima kasih itu diucapkan ketika diberikan hadiah. Tapi kalimat terima kasih hanya cuma diberikan hadiah, dari bisa kayak diberikan barang, diberikan bantuan. Kayak misalkan nih contohnya, ibu berikan Adiba buku. Nah, Adiba bilang makasih ibu. Tuh, itu contoh dari kalimat terima kasih. Kalau diberikan hadiah itu harus mengucapkan kata terima kasih. Nah, tadi apa yang pertama? Maaf. Yang kedua, tolong. Yang ketiga,
terima kasih, dan yang terakhir permisi. Biasanya permisi itu diucapkan ketika melewati seorang, permisi gitu. Nah, tapi permisi itu nggak hanya dilakukan ketika melewati orang saja, tapi bisa saja kayak misalkan Adiba mau ngambil buku yang di atas. Nah, di depan rak buku itu ada ibu. Nah, Adiba bisa menggunakan kata permisi ya ibu, Adiba mau ngambil buku. Nah, itu dari contoh kalimat permisi. Nah, tadi sudah ada apa aja? Maaf. Yang kedua, tolong. Yang ketiga, terima kasih. Yang keempat, permisi. Itu 4 kata ajaib, 4 kalimat ajaib. Di mana 4 kalimat ajaib ini 4 kata yang bikin kita bermakna. Kalimat sederhana tapi mempunyai 1000 makna. Kayak misalkan kamu dibantu sama teman kamu bilang terima kasih, itu kayak wah, itu anak yang baik banget, dia mengucapkan terima kasih. Terus teman kamu berbuat salah, terus kamu bilang maaf ya aku salah. Itu kalimat yang kayak sederhana tapi dia memiliki 1000 makna. Kayak ih, anak ini baik banget, dia berbuat salah terus dia minta maaf gitu. Jadi ibu mau kalian di sini harus bisa menerapkan 4 kalimat ajaib ya. Janji. Oke, yang terakhir ada berbagi membuat hati kita tenang. Nah, tanggung jawab. Berani tanggung jawab tuh kayak gimana sih, Bu? Nah, di sini anak yang baik itu anak yang berani tanggung jawab. Gimana kalau misalkan temennya dibuat nangis tapi nggak ditanggung jawab atau nggak bilang maaf, itu bukan anak yang baik. Itu bukan anak yang berani berkata jujur. Kalau misalkan temannya berbuat salah, terus misalkan temennya diusilin, terus nggak minta maaf, terus langsung kabur aja, itu nggak boleh ya. Sikap kita harus gimana? Ya betul, sikap kita harus bilang maaf ya, tadi aku udah usilin kamu, aku janji nggak bakal usilin kamu lagi. Itu adalah anak yang mencerminkan bertanggung jawab dan berkata jujur. Oke, di sini siapa yang berani tanggung jawab? Coba angkat tangan. Oke, pinter Nopal. Nopal pinter ya. Nopal sudah menjadi anak yang baik dan sopan santun dan bertanggung jawab. Oke, dari 3 flip tadi kita sudah belajar apa aja? Sudah belajar berani meminta maaf, berani berbagi, karena dari berbagi itu membuat hati kita senang dan tenang, dan dari berbagi kita memiliki rasa peduli. Nah, ada apa? 4 kalimat ajaib. Tadi 4 kalimat ajaib ada apa aja? Ada maaf, terus yang kedua tolong, yang ketiga terima kasih, yang keempat permisi. Oke, ibu mau mulai hari ini, mulai detik ini kalian sudah menerapkan semuanya ya. Harus berbagi. Kalau misalkan temennya nggak punya makanan atau enggak kalian lagi makan, kamu mau nggak nih aku kasih. Itu dari mencerminkan anak yang baik dan peduli. Yang kedua, 4 kalimat ajaib. Ibu mau di kelas ini harus menerapkan 4 kalimat ajaib. Yang pertama tadi tolong, yang kedua maaf, yang ketiga terima kasih, yang keempat permisi. Nah, yang terakhir tadi kita berani bertanggung jawab dan berani jujur. Karena anak yang jujur dan anak yang bertanggung jawab adalah anak yang hebat. Karena berani jujur itu susah banget dilakuin dari semua anak-anak. Oke, karena pembelajarannya sudah selesai, yuk kita nyanyi bareng-bareng dan berdoa ketika mau pulang. 1, 2, 3. Tepuk jari 1 tutut, tepuk jari 2 wawa, tepuk jari 3 gagal, tepuk jari 4 papa, tepuk jari 5 mama, bertepuk semua. Duduk yang rapi dan mulai berdoa. Sikap berdoa.
Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.